Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musakir dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Musfira Putri Lukman selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman, yang dimana pada pertemuan pertama telah menyampaikan kontrak kuliah dan dasar algoritma. Oke, dalam video ini saya akan menyampaikan resume mengenai pertemuan pertama tersebut. Kontrak perkuliahan pada kuliah online dan onsite. Yang pertama, terlambat 15 menit, maka terhitung terlambat 30 menit. Yang kedua, terlambat 30 menit, maka dinyatakan alfa. Yang ketiga, tidak menerima alasan jaringan jelek atau kurang baik. Yang keempat, perkuliahan dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 12.00. Yang terakhir, 3 kali tidak mengikuti pertemuan, maka tidak diperbolehkan mengikuti UTS maupun UAS. Adapun tugas di setiap selesai pertemuan pada mata kuliah ini mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat resume dalam bentuk video di YouTube. Yang kedua, pengumpulan paling lambat H-1 sebelum proses belajar mengajar pada pekan berikutnya. Yang ketiga, durasi video maksimal 5 menit. Yang keempat, link di-share ke dosen pengampu. Tugas akhir dalam mata kuliah ini adalah membuat software perangkat lunak. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai mata kuliah dasar pemrograman, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu dasar pemrograman. Dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Adapun pengertian dari pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengajarkan sesuatu di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah pembuatan program yang disusun secara logis untuk memecahkan suatu permasalahan logika atau matematika dalam pengambilan keputusan. Simbol flowchart, bagan atau diagram alir. Yang pertama, persegi panjang atau terminator, yang berfungsi sebagai permulaan atau akhir program. Yang kedua, arah panah atau garis alir, yang berfungsi sebagai arah aliran program. Yang ketiga, segi enam atau preparation, yang berfungsi sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat, persegi atau proses, yang berfungsi sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang kelima, jajar genjang atau input-output data, yang berfungsi sebagai proses input atau output data, parameter, dan informasi. Yang keenam, belah ketupat atau decision, berfungsi sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang ketujuh, lingkaran atau on-pack connector, yang berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Dan yang terakhir, yaitu segi enam atau off-pack connector, yang berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Contoh algoritma persegi panjang. Langkah awal yaitu mengetahui nilai panjang dan lebar dengan simbol persegi panjang atau awal. Selanjutnya, memasukkan nilai panjang dan lebar dengan simbol jajar genjang atau input. Selanjutnya, menghitung luas dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar dengan simbol persegi atau proses. Selanjutnya, menampilkan hasil dari luas persegi panjang dengan simbol jajar genjang atau output. Dan yang terakhir adalah selesai dengan simbol persegi panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.